Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kegiatan pembelajaran hari ini kita lakukan melalui media online, tetapi Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk melihat siapa saja yang sudah bergabung bersama kita untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama, ada Rensiana, Leviana Dewi, Gisel, Nurul, Prihatin, Dodo, Rista, Isti, Yogis, Pipin, Yulian, Anton, Mega, Kristina, dan Elsie. Ya, semuanya sudah hadir dan sudah bergabung untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Khususnya yang kita akan bahas pada hari ini adalah Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, Ibu kemarin sudah mengirimkan video tentang Kerajaan Mataram Islam. Apakah videonya sudah dilihat, sudah dimengerti dan sudah dipahami? Baik, kalau sudah dilihat, sudah dimengerti dan sudah dipahami, Ibu mau bertanya, di manakah letak Kerajaan Mataram Islam? Ya, betul sekali. Kerajaan Mataram Islam itu terletak di Yogyakarta. Nah, apa sih perbedaan dari Kerajaan Mataram Hindu-Buddha dengan Kerajaan Mataram Islam? Kerajaan Mataram Hindu-Buddha itu kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Sedangkan Kerajaan Mataram Islam itu bercorak agama Islam. Di mana teman kalian tadi sudah menjawab bahwa letak Mataram Islam itu berpusat di Kota Gede Yogyakarta saat ini. Pada awalnya, Kerajaan Mataram Islam merupakan daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pamenahan. Daerah ini diberikan oleh Pangeran Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yaitu Raja Pajang, kepada Ki Gede Pamenahan atas jasanya yang telah membantu dalam mengatasi perang saudara di Demak. Yang kemudian hal ini menjadi latar belakang dari Kerajaan Pajang. Ki Gede Pamenahan itu memiliki putra yang bernama Sutawijaya, yang juga mengabdi kepada Raja Pajang sebagai komando pasukan pengawal raja. Jadi, setelah Ki Gede Pamenahan meninggal pada tahun 1575, maka Sutawijaya menggantikannya sebagai adipati di Kota Gede tersebut. Sehingga kita bisa ketahui bahwa nama Kota Gede berasal dari apa? Ya, berasal dari nama Ki Gede Pamenahan. Sejak itulah, setelah Ki Gede Pamenahan meninggal, maka kekuasaan atau kepemimpinannya digantikan oleh anaknya yang bernama Sutawijaya. Sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan politiknya. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memiliki gelar Panembahan Senopati yang memerintah pada tahun 1586 sampai dengan 1601. Pada awal pemerintahannya, ia berusaha menundukkan daerah-daerah seperti Ponorogo, lalu Madiun, Pasuruan, Cirebon, dan Galuh. Nah, sebelum usahanya untuk memperluas dan memperkuat Kerajaan Mataram ini terwujud, hal ini mendapatkan hambatan-hambatan.
Ia bisa menyatukan kekuasaannya tersebut, Sutawijaya terlebih dahulu digantikan oleh raja kedua yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang ini bergelar Sultan Anyakrawati yang memerintah pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Sebagai Raja Mataram, ia juga berusaha meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Panembahan Senopati untuk memperoleh kekuasaan Mataram dengan menundukkan daerah-daerah yang melepaskan diri dari Mataram. Namun, sebelum usahanya ini selesai, ia meninggal pada tahun 1613 dan ia dikenal sebagai Panembahan Sedo Krapyak. Mas Jolang kemudian digantikan oleh Raja Mataram yang ketiga bernama Mas Rangsang yang bergelar Sultan Anyakra-Kusuma yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Ia adalah seorang pemimpin yang memimpin negara dan agama. Pada tahun 1625, hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Batavia dan Banten, telah berhasil dikuasai oleh Sultan Agung. Nah, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian tentang kekuasaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, kalian bisa melihat gambar yang telah Ibu kirim, yaitu tentang kekuasaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung bisa menduduki wilayah-wilayah di Pulau Jawa, terutama Madura, kemudian hampir seluruh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di wilayah Jawa Barat, kecuali Batavia dan Banten atau wilayah Pajajaran yang belum bisa dikuasai oleh Sultan Agung. Jadi, Sultan Agung bisa menduduki hampir seluruh Pulau Jawa. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, mengapa Sultan Agung tidak bisa menduduki Batavia? Ya, betul jawabannya. Namun Ibu akan melengkapinya lagi ya. Mengapa Sultan Agung tidak bisa menduduki Batavia? Karena Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap VOC ke Batavia pada tahun 1628 hingga 1629. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Mengapa kok bisa gagal? Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Penyebabnya yang pertama ialah jarak tempuh antara Mataram ke Batavia itu sangat jauh. Dari pusat Mataram ke Batavia, jika dilakukan dengan berjalan kaki, itu memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Sehingga bantuan tentara sulit diharapkan dalam waktu yang singkat. Sehingga jika melakukan penyerangan dan kalah, kemudian meminta bantuan dan menunggu hingga 1 bulan lamanya, itu sangat riskan dalam sebuah peperangan. Jadi, alasan yang kedua adalah kurangnya sumber makanan. Lumbung-lumbung padi yang telah disediakan untuk Sultan Agung dan pasukannya dibakar oleh VOC, sehingga pasukannya mengalami kelaparan dan kemudian timbullah wabah penyakit. Alasan kegagalan yang ketiga adalah sistem persenjataannya. Saat itu, sistem persenjataan yang dimiliki oleh Sultan Agung dan pasukannya sangat sederhana. Sedangkan persenjataan yang dimiliki oleh Batavia atau Belanda itu sudah sangat baik, seperti meriam dan senjata api.
Nah, di sisi lain, walaupun Sultan Agung tidak berhasil menguasai Batavia, tapi ia mampu membendung Belanda untuk tidak menguasai wilayah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Sultan Agung kemudian diganti oleh Amangkurat I yang memerintah pada tahun 1645 sampai dengan 1677. Secara umum, pengembangan birokrasi dan struktur pemerintahan dari wilayah Mataram dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu disebut dengan Kutagara atau Kutanegara, adalah daerah keraton dan sekitarnya. Bagian kedua yaitu disebut dengan Negara Agung, merupakan daerah yang ada di sekitar Kutanegara, misalnya Kedu, Magelang, lalu Pajang, dan Sukowati atau Sragen. Lalu bagian yang ketiga adalah daerah di luar Negara Agung. Daerah ini meliputi mancanegara wetan, atau dalam bahasa Indonesia, wetan itu berarti timur, yang meliputi daerah Ponorogo dan sekitarnya, dan mancanegara kulon, atau dalam bahasa Indonesia kulon itu berarti barat. Daerahnya meliputi Banyumas dan sekitarnya. Lalu bagian yang terakhir, bagian yang keempat adalah pesisiran. Adalah daerah yang ada di pesisiran atau pesisir kulon, yaitu daerahnya Demak terus ke arah barat, dan pesisir wetan yaitu Jepara terus ke arah timur. Nah, mengapa wilayah dibagi menjadi seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya sudah baik tapi kurang tepat ya. Jadi hal ini dari pembagian wilayah yang ada itu bisa membuat kekuasaan Mataram cepat berkembang, karena di dalam pembagian ini terjadi sistem pemerintahan yang dilakukan Raja Mataram pada saat itu. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu disebut atau dikenal dengan negara agraris. Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Jawa. Kita ambil contohnya saja sungai yang besar, yaitu Sungai Bengawan Solo, yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Yang kedua, penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tetapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, kekuatan ekonomi Mataram tidak hanya kekuatan ekonomi agraris, tetapi juga dalam pengairan dan perdagangan, karena mereka berhasil menyatukan kerajaan Islam di Nusantara. Dalam bidang sosial dan budaya, Kerajaan Mataram itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kebudayaan kejawen. Timbulnya kebudayaan kejawen ini merupakan akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan asli Jawa atau kebudayaan lokal dengan kebudayaan Islam. Misalnya yang kita kenal dengan Grebeg Maulud. Nah, di mana pada awalnya merupakan pemujaan terhadap nenek moyang. Namun kemudian terdapat doa-doa dalam Islam.
Yang kedua, ada perhitungan tarik Jawa atau perhitungan tahun Jawa. Nah, Sultan Agung itu berhasil menyusun tarik Jawa, dan sebelum tahun 1633 Mataram masih menggunakan tahun Saka yang didasarkan pada perhitungan matahari. Namun sejak tahun 1633 Mataram telah menggunakan tarik Hindu yang diubah menjadi tahun Islam dengan perhitungan berdasarkan peredaran bulan. Nah, tahun ini biasa kita kenal dengan tahun Komairah. Yang ketiga, berkembangnya kesusastraan. Nah, Sultan Agung itu mengarang kitab yang berjudul Sastra Gending, yang merupakan kitab filsafat kehidupan. Pada masa Sultan Agung, Mataram mengalami kejayaan. Tentu, kerajaan yang besar pasti akan mengalami kejayaan dan pasti juga akan mengalami keruntuhan. Ya, baik, ada yang bertanya, bagaimana berakhirnya kerajaan Mataram? Nah, kerajaan Mataram ini berakhir itu setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645. Nah, Mataram diperintah oleh raja-raja seperti Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, Pakubuwono II, dan Pakubuwono III. Namun, mereka ini adalah raja-raja yang lemah. Nah, sehingga pada saat mereka memerintah, itu terjadi beberapa pemberontakan. Di antaranya yaitu pemberontakan Trunojoyo yang terjadi pada tahun 1674 sampai dengan 1679. Lalu ada pemberontakan Untung Suropati yang terjadi pada tahun 1683 sampai 1706. Lalu ada juga pemberontakan Cina yang terjadi pada tahun 1740 sampai 1748. Nah, hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kegoncangan di kerajaan Mataram kuno. Selain pemerintah yang tidak kuat, di dalam pemerintahan Mataram terjadi perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Apa itu perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga? Perjanjian Giyanti itu terjadi pada tahun 1755. Melalui perjanjian ini, Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta di bawah Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III. Sehingga dengan demikian berakhirlah kerajaan Mataram. Perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Mataram terpecah lagi menjadi 4. Setelah Yogyakarta dan Surakarta, muncul lagi di dalamnya yaitu Pakualaman dan Mangkunegara. Itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang Mataram Islam. Nah, dari pembahasan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, apa yang dapat kita petik dari materi yang kita dapat? Boleh salah satu yang bisa menyimpulkan apa yang telah didapat dan dipahami? Ya, jadi kita bisa mengambil hikmah bahwa munculnya sebuah kekuasaan itu bisa melalui pemberian, bisa didapatkan dari kebersamaan.
Tapi karena adanya tujuan dan keinginan yang berbeda, bisa menjadikan kekuasaan menjadi hancur. Maka, sebagai generasi muda, walaupun kalian berbeda keyakinan dan berbeda keinginan, jangan sampai berebut kekuasaan. Justru melalui perbedaan, kalian bisa menjadikannya sebagai bentuk kekuatan yang menjadi masyarakat yang majemuk. Nah, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beragam. Ya, berhubung waktu kita telah habis, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini sungguh dapat dimengerti, sungguh dapat dipahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah, dan salam sehat untuk kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan terima kasih.